Apakah dia merupakan ekspresi boolean? Kita cek. Tadi kita misalkan nilainya ambil A-nya. Di sini kita berikan nilainya A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Sama bentuknya ya, 000 di 4 baris awal, di baris kedua 4 baris keduanya adalah 0011 ya. 4 baris di awal juga sama, yang A kali C 0 semua ya, karena dikali sama ada pangkalinya 0 pasti outputnya 0 ya. Maka A kali B ya kita cek di kolom A dan B, A dikali B tergantung inputan A dengan B. A kali C juga sama, lihat inputan nilai A dan C. Selama ada 0 maka kalau dikali hasilnya 0. Nah, maka di sini bentuknya bahwa A dikali C adalah di 4 baris di awal, yaitu adalah 0 semua, 4 baris yang kedua adalah 01, 01. Nah, jika kita hasil A, kolom A kali B dengan kolom A kali C, kita jumlahkan sesuai dengan bentuk AB ditambah AC, itu akan menghasilkan output yang sama tidak dengan A dikali B ditambah C. Kita lihat di sini. Kolom terakhir yang kita arsir, kita lihat bahwa hasilnya sama persis dengan bentuk A dikali B ditambah C. Jadi terbukti bahwa hukum atau aksioma distribusi berlaku di dalam masalah ini. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi kita mengerti seperti itu berdasarkan hukum yang berlaku. Ya. Untuk hukum distributif yang kedua, halnya yang sama dilakukan dengan di hukum distributif yang pertama, yaitu apakah benar A ditambah B kali C akan sama dengan A ditambah B dikali dengan A ditambah C. Ya, itu akan sama tidak gitu. Nah, ya, setidaknya akan sama ya, karena prosesnya akan sama dengan yang bentuk pertama. Oke. Ini sebagai tugas teman-teman ya. Coba dicek kembali. Oke. Kita lanjut ke dalam aksioma yang kelima. Yang kelima itu adalah komplement atau operator unier ya. Aksen tadi ya dikatakan negasi. Nah, kita lihat di hukumnya bahwa tadi di dalam hukum komplement atau aksioma komplement bahwa kondisinya jika A ditambah dengan komplement yang A aksen itu akan menghasilkan nilai 1, dan sebaliknya jika A dikalikan dengan komplementnya atau A aksennya itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, kita cek, misalkan kita beri inputan A-nya. A-nya kalau kita beri inputannya adalah 0, maka A aksennya otomatis 1. Maka 0 ditambah 1 hasilnya 1. Sesuai dengan bentuk tadi, A ditambah A aksen hasilnya 1. Ya. Yang kedua, kita berikan juga sama. Jika A dikalikan A aksen itu harus sama dengan 0. Apakah benar? Kita berikan inputan A-nya adalah nilainya sama dengan 0. Kita cek. Jika A-nya 0, maka otomatis A aksen atau A komplement adalah 1. 0 kali 1, ya hasilnya pasti 0. Nah, ini juga sesuai dengan kalau kita berikan inputannya sebaliknya, yaitu 1. Nah, terlihat bahwa di sini bahwa terbukti ya teman-teman sekalian bahwa untuk dua nilai 0 dan 1 itu merupakan bentuk boolean ya, karena dia memenuhi operator biner yaitu jumlah dan kali dan aksen unier ya, dengan nilainya adalah memenuhi sifat-sifat atau aksioma hukum-hukum dari postulat Huntington. Nah, ternyata bahwa benar ini merupakan bentuk dari aljabar boolean. Oke. Insya Allah sampai sini cukup jelas teman-teman ya. Oke, itulah bagaimana cara kita mengecek form atau bentuk dari permasalahan boolean, apakah dia merupakan bentuk aljabar boolean atau tidak. Oke, selanjutnya kita masuk adalah bagaimana ekspresi atau bentuk ya dari aljabar boolean atau aljabar bool itu sendiri. Oke, jadi secara umum misalkan adalah suatu himpunan B besar itu boolean, itu mengandung operator kali ya, jumlah dan aksen ya, adalah sebuah aljabar boolean ya. Maka suatu ekspresi boolean dalam B, plus, kali, aksen adalah setiap anggota di dalamnya harus ada di dalam B
Jadi mau ngambil nilainya terserah asal di dalam B. Setiap peubah ya, dan jika misalkan ada peubahnya atau variabelnya, misalkan kita berikan ekspresinya E1 ya dan E2 merupakan ekspresi boolean, maka tadi ekspresi tersebut atau variabel tersebut harus memenuhi operator tadi. Harus bisa dijumlah, dikali, dan memenuhi aturan aksen. Nah, inilah merupakan bentuk ekspresi boolean. Oke, simpel ya teman-teman, sederhana ya. Jadi itu hanya sebagai contoh sederhana, misalkan kita beri contoh A-nya 0 atau B-nya 0 itu juga termasuk di dalam B atau boolean. Karena apa tadi? Dia maka nilai boolean itu hanya 0 dan 1. Ya. Oke, kita cek di sini adalah contoh bagaimana kita mengevaluasi suatu ekspresi boolean. Oke, diberikan contoh bentuk A aksen dikali B ditambah C, ya. Apakah dia merupakan ekspresi boolean? Kita cek. Tadi kita misalkan nilainya ambil A-nya, di sini kita berikan nilainya A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Kita evaluasi hasilnya, benar tidak? Masukkan tadi, operatornya bahwa ini A aksen dikali B ditambah C. Ingat, A-nya 0, maka otomatis A aksennya 1, karena negasi ya, kebalikannya. B-nya 1, 1 ditambah C-nya 0, 0, jadi 1 tambah 0, hasilnya 1. 1 kali 1, ya 1. 1 ada tidak di boolean di B-nya? Ada. Nah, jadi 1 itu merupakan anggota dari boolean. Jadi benar bahwa ekspresi ini adalah ekspresi boolean. Oke. Oke, dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen ya, jika keduanya memiliki nilai yang sama walaupun bentuknya berbeda. Ya, sama seperti tadi ya, hukum distributif saya katakan tadi, contohnya sudah sebelumnya. Misalkan A dikali B ditambah C ya, itu akan sama dengan AB atau A kali B ditambah A kali C. Ini sudah terbukti dengan tabel kebenaran tadi ya teman-teman. Jadi jelas itu namanya ekuivalen. Ingat materi sebelumnya itu ekuivalen, ada senilai. Jadi outputnya sama, cuman bentuknya atau caranya tampilannya yang berbeda. Oke, jelas sampai sini ya, masih ingat ya ekuivalen ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Oke. Kita perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang diberikan adalah ekspresinya adalah A ditambah A aksen B. Apakah sama dengan A ditambah B? Nah, kita diminta untuk meng-cross check ini teman-teman ya. Benar nggak nih? Kondisi yang sebelah kiri itu akan sama dengan yang sebelah kanan. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita minta bantuan dengan namanya tabel kebenaran. Oke, di sini terlihat bahwa variabel atau inputnya hanya dua, A dengan B. Oke, di sini kita berikan sama tadi tabel kebenarannya ada 4 baris kondisi ya. A dan B bisa sama-sama 0, 01, 10 atau sama-sama 1. Nah, A aksen didapat dari mana? Dari nilai A-nya dicek. Ingat, A aksen atau A komplement itu adalah lawannya. Selama A-nya 0 pasti dia berubah menjadi 1. Maka aksen nilainya 1100 karena inputan A-nya adalah 0011. Selanjutnya adalah kita cek yang sebelah gitu, A aksen B, itu maksudnya A aksen dikali B. Ya. Karena dikali dengan B, maka lihat kolom A aksen dengan kolom B, dikalikan. Selama pengalinya ada 0, maka hasilnya pasti 0. Ya. Jadi 1 kali 0, ya 0. 1 kali 1, 1. 0 kali 0, ya 0. 1 kali 0, ya 0. Oke, jelas sampai sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya lengkapnya adalah di A ditambah dengan A aksen dikali B. Nah, kita menambahkan hasil kolom A aksen B dengan kolom A. Jadi kolom A paling pojok kiri ya dengan ditambahkan dengan A aksen B. Dijumlahkan. 0 tambah 0 ya 0 hasilnya kan. 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 1 adalah 1. Bukan 2. Ingat tadi ya 1. Karena di sini batasan masalahnya adalah biner ya atau boolean. Oke, selanjutnya adalah yang sama dengan itu A ditambah B. Nah, kita cek yang sebelah posisi yang sama dengan sebelah kanannya yaitu A ditambah B. Apakah sama nilainya? Nah, untuk melihat hasil A ditambah B ya lihat kolom A dengan B. Kita operasikan dengan ditambah gitu ya. Apakah benar kita lihat di sini 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 1 ya 1. Nah, terlihat di sini bahwa hasil di kolom A ditambah dengan A aksen B itu sama persis ya dengan kolom A ditambah B. Nah,
Ini bentuk juga namanya ekuivalen ya. Ingat tadi, bentuknya berbeda, operasinya, cuman output yang dihasilkan sama. Oke. Di sini bawah ya, secara umum biasanya tadi kan tanda operator titik itu kali ya. Nah, cuma di sini tidak ditampilkan tuh secara umum, tidak masalah penulisannya. Ini hanya gaya penulisan ya, secara bakunya. Jadi ada yang menuliskan A titik B itu samanya AB ya, atau sebaliknya ya. Oke teman-teman, sampai sini cukup jelas ya untuk contohnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kondisi di sini namanya prinsip dualitas. Oke. Kok ada dualitasnya? Dual. Dan dual itu istilahnya adalah, secara sederhananya adalah dua sisi yang berbeda ya, dualnya. Nah, kita bahas dulu definisinya, prinsipnya. Yang pertama adalah misalkan diberikan suatu himpunan S ya. S itu adalah kesamaan identiti di dalam aljabar boolean ya. Ingat, boolean tadi melibatkan operator jumlah, kali, dan aksen atau komplement ya. Maka jika pernyataan S adalah sebagai awalnya, maka S star itu merupakan sebagai dualnya. Nah, dengan cara gimana Pak bisa mendapat S star-nya? Ya, S star itu didapat dengan cara mengganti operator yang ada di sebelumnya, yang aslinya di dalam soal sebelumnya. Ya, di dalam S. Nah, misalkan awalnya kali jadi tambah, awalnya tambah jadi kali. Kalau inputnya 0 berubah jadi 1, kalau 1 berubah jadi 0. Jadi nama dual. Jadi dua sisi yang berbeda ya, dual. Nah, dan memberikan operator komplement tetap ada apa adanya. Jadi yang tidak berubah itu hanya pada aksen atau komplement, dia tidak berubah. Ya, karena A aksen ya tidak sama dengan A, jadi bisa jadi A gitu ya. Nah, di sini bahwa kesamaan S star itu juga benar ya, maka S star disebut juga sebagai dual dari S. Nah, jadi sisi lainnya dari S. Nah, kita lihat di sini contoh sederhananya teman-teman. Diberikan S, himpunan awalnya ya, ekspresi awalnya adalah A dikali 1, outputnya dikalikan dengan 0 ditambah A aksen sama dengan 0. Nah, kita diminta mencari bentuk dualnya. Oke, kalau diminta bentuknya kita lihat tadi. A tetap jadi A kali 1. Ingat, kali tadi berubah jadi plus, maka di sini bentuknya A plus 1 menjadi 0. Aturan mainnya tadi, jadi di sini awalnya A kali 1 menjadi bentuknya A ditambah 0. Ya, lihat di dalam kurung awal ya teman-teman, bentuknya A kali 1 menjadi A tambah 0. Tadi dual, ya berubah. Selanjutnya dikali dengan 0 ditambah aksen. Ingat, di antara kurung tadi, kedua kurung ada kali, yang garis titiknya teman kali ya. Maka berubah jadi plus. Ya. Selanjutnya 0 ditambah aksen itu berubah menjadi 0 jadi 1, plusnya atau tambah jadi kali. A aksennya tidak jadi A, tetap A aksen. Ingat tadi ya, yang berubah hanya inputan nilai dengan operator tambah dan kali. Ya, maka jadi berubah bentuknya, awalnya 0 ditambah A aksen itu menjadi 1 dikali A aksen. Sama dengan 0 berubah jadi 1. Jadi berubah menjadi sama dengan 1. Nah, simpel ya teman-teman. Jadi hanya merubah operator binernya dengan inputannya saja. Tetapi kalau yang aksen tidak. Ya, jadi patokan tadi yang boolean, cuman yang tidak berubah hanya aksennya saja. Jadi saat itu berubah. Oke, ini juga sama. Contoh yang kedua juga, dari bentuk A dikali A aksen ditambah B itu sama dengan AB. Itu bentuk dualnya adalah A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island.
Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.